Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan diri kita ini, yang menciptakan bumi dan langit dan alam semesta ini, dan yang menguasai hari pembalasan. Salawat beriring salam marilah kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, seperti biasa khatib menyampaikan wasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah. Marilah kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa bertakwa dengan sebenar-benar takwa, baik dalam keadaan ramai atau sepi, baik dalam keadaan suka maupun duka, karena ketakwaan itulah yang menjadi bekal kita di kehidupan selanjutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan membacakan khutbah yang berjudul Keajaiban Al-Quran. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang soleh pada zaman dahulu sangat yakin dan percaya pada Al-Quran. Begitu juga dengan kita saat ini, kita harus yakin dan percaya pada Al-Quran, karena iman kepada kitab suci Al-Quran adalah salah satu rukun Islam yang harus kita yakini. Orang-orang soleh pada zaman dahulu tentu mereka yakin dan percaya pada setiap ayat yang ada pada Al-Quran. Misalnya dalam surah Az-Zariyat ayat 7, Allah berfirman, was-sama'i dzatil hubuk, artinya demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Saat membaca ayat ini, maka orang soleh pada zaman dahulu yakin dan percaya bahwa di langit sana terdapat jalan-jalan. Mereka tetap yakin dan percaya walaupun mereka tidak pernah melihatnya dengan jelas. Pada zaman dahulu tidak ada teropong, tidak ada teleskop. Mereka tidak bisa melihat ruang angkasa. Mereka tidak bisa melihat langit dengan jelas. Namun, walaupun mereka tidak bisa melihat langit dengan jelas, mereka tetap meyakinkan hati mereka bahwa di langit sana terdapat jalan-jalan. Mereka meyakinkan hati mereka karena mereka percaya bahwa Al-Quran itu tidak pernah salah dan Al-Quran bersumber dari Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Namun jemaah yang dirahmati Allah, pada abad modern sekarang ini, setelah ditemukan teropong, teleskop, dan pesawat antariksa, maka dengan jelas kita ketahui bahwa ternyata keyakinan mereka pada Al-Quran itu tidak sia-sia. Karena saat ini sudah terbukti dengan bantuan teleskop yang canggih dan dengan bantuan teknologi telah bisa dilihat dengan jelas bahwa di langit sana, di luar angkasa sana, terdapat jutaan bahkan miliaran benda-benda luar angkasa dengan berbagai ukuran. Benda-benda itu bergerak bagaikan berenang selama ratusan tahun, bergerak pada lintasan masing-masing, tidak ada satupun yang bertabrakan. Setiap planet, setiap benda luar angkasa memiliki lintasan masing-masing, memiliki jalan masing-masing, sehingga benarlah bahwa langit itu mempunyai jalan-jalan. Dan benarlah firman Allah yang mengatakan, was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada ayat Al-Quran yang lain, misalnya pada surah Al-Furqan ayat 53, Allah berfirman, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza asbun furatu wa hadza milhun ujaja ila akhir. Allah berfirman,
Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Firman Allah ini menjelaskan bahwa ada dua air yang mengalir berdampingan, yang satu airnya tawar lagi segar dan yang lain airnya asin lagi pahit. Saat membaca ayat ini, maka orang soleh zaman dahulu hanya bisa yakin dan percaya pada Al-Quran bahwa ada air laut yang asin rasanya mengalir bersama air tawar yang segar rasanya, namun keduanya tidak bercampur. Yang tawar tetap tawar dan yang asin tetap asin. Orang soleh zaman dahulu tetap yakin pada Al-Quran walaupun mereka tidak pernah melihat di mana air tawar dan air asin yang mengalir berdampingan itu. Mereka meyakinkan hati mereka karena mereka percaya bahwa Al-Quran tidak pernah salah dan Al-Quran bersumber dari Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, saat ini telah kita ketahui bahwa iman mereka terhadap Al-Quran itu tidak sia-sia, karena pada saat ini dengan bantuan teknologi kita bisa melihat dan mengetahui dengan jelas bahwa ada air asin dan air tawar yang mengalir bersamaan di Selat Gibraltar. Kedua air itu mengalir berdampingan, saling bersentuhan di tempat yang sama namun tidak bercampur. Bahkan telah ditemukan ada sungai dengan air tawar yang segar di dasar lautan Meksiko, yang air sungai itu langsung bersentuhan dengan air laut, namun kedua air itu tidak bercampur. Air sungainya tetap tawar dan segar walaupun berada di dasar lautan yang asin. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran dan orang soleh pada zaman dahulu tidak sia-sia mereka percaya kepada Al-Quran. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada banyak lagi bukti kebenaran Al-Quran yang telah terungkap setelah manusia menemukan teknologi. Semakin tinggi manusia menemukan teknologi, maka semakin banyak keajaiban Al-Quran yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, baik di bidang astronomi, baik di bidang kelautan, di bidang biologi, dan di bidang kedokteran, sehingga akan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, penemuan terbaru di bidang astronomi adalah pada tahun 2017 lalu, yaitu mengenai teori lubang hitam di luar angkasa atau sering disebut teori black hole. Sang penemu teori ini bernama Stephen Hawking dari Amerika Serikat. Stephen Hawking berhasil meraih penghargaan Nobel Fisika atas teori yang telah membuat kagum seluruh dunia pada masa itu. Stephen menjelaskan dalam teorinya bahwa black hole adalah bintang raksasa yang sudah padam karena telah kehabisan energi dan bahan bakarnya. Black hole memiliki medan gravitasi yang sangat kuat, sehingga black hole mampu menghisap, menggulung, dan menyapu seluruh benda-benda langit di sekitarnya, termasuk cahaya, planet, dan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Black hole secara fisik tidak terlihat wujudnya, namun black hole bisa diketahui saat melintas dengan cepat di luar angkasa. Seluruh dunia kagum dengan penemuan teori yang maha besar ini. Ini adalah penemuan yang maha besar, sehingga penemunya harus dihargai dengan penghargaan Nobel Fisika. Namun saudaraku yang dirahmati Allah, begitu besarnya penemuan itu, ternyata itu semua telah Allah beritakan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, saat belum ada teknologi seperti sekarang ini. Di dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 15-16, Allah berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas." Allah berfirman, "Aku bersumpah demi bintang yang tersembunyi
yang bergerak cepat, yang menyapu. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yang memiliki 3 ciri-ciri, yaitu kunnas, yaitu tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata. Kemudian al-jawari yang bergerak cepat, dan al-kunnas yang menyapu atau menghisap. Apa yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran persis seperti yang dijelaskan oleh Stephen Hawking di dalam teorinya. Teori yang baru saja ditemukan 6 tahun lalu ternyata telah Allah beritakan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, saat belum ada teknologi seperti sekarang ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, berdasarkan fakta-fakta di atas, cukuplah bagi kita bahwa Al-Quran itu adalah sumber kebenaran, dan Al-Quran itu benar-benar bersumber dari Allah Sang Pencipta alam semesta. Maka bagi kita yang hidup saat ini, kita sering membaca Al-Quran dan kita yakin pada Al-Quran bahwa setelah meninggal dunia kita akan mendapati alam barzah dan kita akan pindah ke alam akhirat. Kita tetap yakin dengan Al-Quran walaupun kita tak pernah melihat akhirat itu secara nyata. Jemaah yang dirahmati Allah, jika kita belajar dari orang soleh pada zaman dahulu, tidak sia-sia iman mereka kepada Al-Quran, karena apa yang dulu mereka imani, walaupun mereka tidak melihatnya dengan jelas, ternyata saat ini sudah terbukti dan sudah kita saksikan sendiri dengan bantuan teknologi. Maka begitu juga dengan kita saat ini. Kita tidak pernah melihat negeri akhirat itu secara langsung, tapi yakinlah iman kita kepada Al-Quran itu tidak akan sia-sia. Suatu hari nanti, jika sudah tiba waktunya, kita akan benar-benar bertemu dengan akhirat itu secara langsung. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi nanti akhirat akan menjadi nyata dan dunia tinggal cerita. Nanti di akhirat manusia akan berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Artinya, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Surah As-Sajdah ayat 12. Pada saat itu akhirat sudah menjadi nyata dan dunia tinggal cerita. Pada saat itu manusia akan menyadari bahwa sesungguhnya dunia yang kita tempat saat ini hanyalah tempat sementara dan hanyalah tempat ujian. Semua perbuatan kita selama di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Setiap kebaikan akan dibalas dengan pahala dan kenikmatan, dan setiap kejahatan akan dibalas dengan dosa dan siksa. Sebagaimana dalam firman Allah yang mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Maka jamaah yang dirahmati Allah, marilah senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu yang masih Allah berikan kepada kita, karena takwa merupakan bekal terbaik kita menghadap Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat khatib sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada diri khatib sendiri. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.